Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dara-dara, alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini kita berada dalam suasana yang cerah ceria. Alam meskipun mungkin sebagian merasanya dingin, tetapi lebih banyaknya merupakan kesejukan bagi hati kita semua. Sehingga juga semoga yang sejuk bukan hanya fisik kita dan tubuh kita, tapi yang sejuk juga adalah pikiran dan juga jiwa-jiwa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita aturkan puja-puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang selalu menganugerahkan kepada kita semua nikmat-nikmat yang kita butuhkan, yang kita perlukan, sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini. Dan jika pun ada di antara kita yang mungkin hari ini di sini ada yang sedang sakit, semoga sakitnya tidak menjadikannya beban, tidak menjadi beban untuk kehidupannya, tetapi tetap menjadi bagian dari salah satu nikmat yang Allah berikan dan untuk yang lain, meskipun sakit, meskipun ada masalah dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam kekasih agung Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya suci dan para sahabatnya setia, kita semua di sini khususnya juga orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita semuanya, semoga termasuk orang-orang yang kelak beruntung mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kebangkitan, pada hari pengumpulan, dan pada hari penentuan dan hari keabadian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu semuanya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator Bapak Taryudi. Oh maaf, satu suka lupa, Bapak Taryudi apa Bapak Turyadi? Oh terbalik ternyata, maaf ya Pak. Bapak Turyadi dari dulu suka mikirin antara U dulu atau A dulu. Maaf Pak. Ya, makasih banyak kepada MC Bapak Turyadi yang telah mengalokasikan waktu kepada saya. Dan juga terima kasih pada bapak-bapak dan ibu semuanya yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga langkah dan juga keberadaannya di sini pertama menjadi silaturahim, kedua menjadi kebaikan, dan ketiga menjadi kebermanfaatan untuk kita semuanya. Hatur nuhun. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tadi saya membacakan sebuah ayat yang saya yakin bapak ibu semuanya sudah hafal. Sebab apa? Sebab ayat ini sering dibaca baik pada malam Jumat atau sebagian kita sering bacanya setiap pagi sebagai amal yaumiyah atau amalan-amalan harian. Ini surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, dan seterusnya. Ini bukan ayat terakhir, maksud saya bukan kalimat terakhir dalam ayat ini, tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penggalan ayat ini yang terdiri dari dua kalimat, yakni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Titik tekan bahasan kita adalah pada kata yukallifu. Dan kalau kita
membuka ayat-ayat Al-Quran, ayat yang serupa ini, baik dalam bentuk domir nahnu maupun domir huwa, itu ada 7 ayat yang membahas tentang kata yukallifu, baik yang menggunakan domir nukallifu nahnu maupun menggunakan domir huwa yukallifu, atau juga ada yang menggunakan domir hiya tukallafu, kallafa yukallifu. Nah, nanti dari kata yukallifu itu ada yang terbentuk berupa domir nahnu nukallifu, yukallifu huwa, dan juga domir hiya tukallafu dalam bentuk majhul. Itu yang biasa dibahas dalam ilmu bahasa Arab. Tetapi kita tidak akan bahas secara teknis ke bahasa Araban, tetapi kita ingin bahas secara umum tentang tafsir makna dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, ketika mendengar ayat ini, biasanya kita mungkin memahaminya sebagai bahwa ayat ini menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang kita maknai, yang kita pahami sebagai bahwa Allah tidak memberikan beban kepada seorang manusia, kepada seorang jiwa, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya, atau kapasitas dirinya. Dan kita sudah sama-sama paham, dan juga sudah kita sama-sama yakini, dan juga sudah kita sama-sama rasakan bahwa ketika Allah membebankan kepada kita suatu hal itu boleh jadi adalah kewajiban, boleh jadi itu adalah perintah, boleh jadi itu adalah tuntutan, atau boleh jadi juga itu adalah beban berupa masalah yang menimpa kita, kesulitan hidup yang kita alami dan semacamnya, maka itu semua pembebanan itu tidak Allah berikan kepada kita kecuali berdasarkan kemampuan yang ada pada kita dan kesanggupan yang kita miliki, baik hari-hari yang lalu, sekarang maupun yang nanti akan datang. Jadi ketika kita hari ini mendapatkan perintah dari Allah berupa, kalau kita biasa rutin mengatakan dengan amalan-amalan harian sholat, juga dengan saum puasanya, mungkin juga dengan sedekah atau zakatnya, mungkin dengan silaturahim dan sebagainya, termasuk juga dengan beban-beban yang menimpa kita berupa persoalan hidup dan semacamnya itu, maka kita yakin bahwa itu semua tidak akan ditimpakan kepada kita semua kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita. Maka dengan keyakinan ini, dengan pemahaman, kesadaran dan keyakinan ini, kita apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun dan seberat apapun, bahkan sebanyak apapun dan selama apapun, itu semuanya tidak terlepas dari kadar yang telah Allah takarkan untuk kita semuanya. Apapun masalahnya, apapun musibahnya, apapun kondisi yang sedang kita alami. Sholat 5 waktu contohnya dibebankan kepada kita sebagai sebuah kewajiban. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya mungkin bagi banyak orang atau mungkin bagi sebagian orang yang belum terbiasa sholat dengan 5 kali itu, 5 waktu tersebut, mungkin terasa berat. Tetapi buat mereka yang merasakannya dengan keikhlasan, menjalaninya dengan ketulusan, maka sholat yang 5 kali tersebut, 5 waktu tersebut, tidak lagi menjadi suatu beban, tetapi menjadi sebuah kenikmatan. Bahkan bagi orang-orang tertentu yang sudah menikmatinya, kalau belum sholat, itu ada sesuatu yang merasa hilang. Betul tidak Pak? Betul ya? Kita sudah biasa sholat yang 5 waktu, 5 kali itu. Begitu ngomong adzan, begitu waktunya datang, sampai mendekati waktu habis, apalagi hati kita mungkin deg-degan, ratu tutung bulan, asa dikejar-kejar kewajiban yang kita belum tunaikan. Dan kapan perasaan resah, perasaan cemas, gelisah itu hilang? Ketika kewajiban sudah kita lakukan. Sehingga sesuatu yang semula adalah perintah kewajiban yang merupakan beban bagi seseorang, tapi ketika kita menjalaninya dengan terus sepenuhnya, dengan
kesadaran, bahkan dengan kenikmatan, dengan perspektif yang lain, kita merasakannya sebagai sebuah nikmat, maka sholat bukan lagi sebuah beban, malah menjadi sebuah kerinduan tersendiri kalau kita tidak melaksanakannya segera atau pada waktunya atau dengan sebaik-baiknya. Begitupun puasa, saum selama sebulan penuh di bulan Ramadan yang merupakan kewajiban, mungkin bagi sebagian orang itu dirasakannya sebagai beban yang memberatkan. Tetapi ketika semuanya dijalani dengan baik, dijalankannya dengan sepenuh hati dan keikhlasan, yang tadinya terasa beban malah menjadi sebuah kenikmatan. Bahkan bukan hanya puasa yang sebulan di bulan Ramadan, puasa wajib, malah kita melanjutkannya dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Dan bagi yang sudah biasa puasa-puasa sunnah tertentu di hari-hari tertentu, pada momen-momen tertentu, kalau tidak saum terasa juga tidak enak atau semacam itu. Maka ketika perspektif kita tentang suatu kewajiban tidak lagi dianggap sebagai suatu beban, tetapi sebagai sebuah kenikmatan tersendiri, maka taklif atau beban-beban yang diberikan Allah kepada kita itu tidak lagi menjadi suatu beban, tetapi dirasakannya sebagai suatu kebaikan, suatu anugerah, bahkan dalam kapasitas tertentu, kewajiban-kewajiban, beban-beban, masalah-masalah yang kita alami kapanpun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun, itu malah kita bisa merasakannya sebagai sebuah penghormatan. Salat di satu sisi adalah kewajiban, perintah dari Allah, tuntutan untuk kita. Tetapi sesungguhnya salat itu juga adalah sebuah penghormatan dari Allah untuk orang-orang tertentu. Pertama jelas untuk orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman juga kan nanti ada lapisannya, ada peringkat-peringkatnya. Mungkin ada orang yang beriman masih tahapan belajar, sehingga merasakan salat atau kewajiban-kewajiban lainnya hanya sebagai kewajiban semata-mata, beban yang memberatkan. Sehingga mungkin pertama masih ada rasa malas-malasnya, masih ada berat langkah, berat hati, dan semacamnya. Tetapi dengan beriringnya waktu, dengan bertambahnya kesadaran kita dan penghayatan kita, maka salat bukan lagi sebagai suatu beban, tapi menjadi sebuah kebutuhan, atau tadi merupakan sebuah anugerah yang hanya Allah berikan khusus kepada orang-orang tertentu, yakni orang-orang yang sudah dengan taslim, dengan sepenuh hati, serah diri, menerimanya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu bahwa salat itu bisa kita anggap sebagai penghormatan Allah kepada kita, anugerahnya yang luar biasa untuk kita semuanya? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa salat adalah merupakan media, fasilitas interaksi seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau kita belum pernah tahu bagaimana cara sholat dan memahaminya dengan sebaik yang kita bisa pahami atau mengerti hingga hari ini, maka ketika kita ingin mempersembahkan puja bakti kita, mempersembahkan rasa syukur kita, mempersembahkan naluri pengabdian kita kepada Pencipta, mungkin kita belum tahu bagaimana caranya. Orang-orang dahulu sebelum tahu bagaimana cara sholat, mungkin ketika ingin mengaitkan dirinya dengan Allah, dengan Tuhan mereka, mungkin ada yang melakukannya dengan acara semedi, dengan tapa berata, atau dengan mengheningkan cita dan semacamnya. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan ilmu melalui para ulama dan juga para leluhur kita yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara sholat berdasarkan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad, maka sekarang kita sudah tahu bagaimana cara menghubungkan batin kita, hati kita, kesadaran kita kepada Pencipta, ini dengan sholat. Sholat yang dimaksud adalah gerakan-gerakan, juga ucapan-ucapan tertentu yang sebagaimana sudah kita sama-sama ketahui, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Begitupun salat, begitupun kewajiban-kewajiban yang lainnya,
ketika kita merasakannya sebagai penghormatan anugerah dari Allah, maka itu semuanya bukan lagi sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai sebuah penghormatan. Dan ketika kita merasakannya dengan sepenuh hati, maka itu bukan hanya semata-mata sebagai sebuah fasilitas dari Allah untuk kita berinteraksi dengannya, tetapi sholat, tetapi kewajiban-kewajiban yang lainnya itu adalah penghormatan dari Tuhan, dari Allah untuk orang-orang khusus yang telah merasakannya sebagai sebuah kenikmatan. Maka ungkapan dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, semua kewajiban yang Allah berikan kepada kita semuanya ini itu dibebankan pada kita. Pertama adalah berdasarkan kemampuan kita, dan itu pemahaman yang sudah biasa kita miliki. Tetapi dengan perkembangan pemahaman kita dan kesadaran kita, juga penghayatan kita, maka semua yang Allah bebankan kepada kita ini, kita tidak lagi melihatnya sebagai sebuah beban. Tidak lagi melihatnya sebagai sebuah kewajiban yang menjadi tuntutan yang memberatkan, tetapi merasakannya sebagai sebuah penghormatan. Sebagai sebuah pengagungan Allah, sebagai penguasa langit dan bumi dan pengendali setiap diri, kepada orang-orang tertentu yang ingin berinteraksi dengannya, ingin merasakan kehadirannya, dan ingin bersamanya kapanpun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun. Dan sholat, juga kewajiban-kewajiban yang lain, itu adalah fasilitas yang hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu, dan itu adalah penghormatan dan pengagungan darinya untuk mereka, untuk kita semuanya. Ini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban, baik sholatnya, puasanya, maupun kewajiban-kewajiban syar'i yang lain-lainnya, yang dalam istilah fikih disebut dengan taklif. Taklif itu kan hukum-hukum dalam ilmu fikih, kita mengenal bahwa hukum-hukum taklif ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itulah al-ahkamut taklifiyah, hukum-hukum taklifi. Nah, tadi sebagai gambaran awal sudah saya sampaikan tentang kewajiban-kewajiban itu sebagai suatu taklif. Kita bisa melihatnya bukan sebagai suatu beban yang memberatkan, tapi sebagai sebuah penghormatan dari pemberi taklif kepada yang menerimanya, dari kita semua umat beriman. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya, ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha juga, yang dalam pemahaman kita hari ini berkaitan bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga berkaitan dengan beban-beban hidup yang ditimpakan Allah kepada kita. Masalah-masalah hidup yang Allah berikan kepada kita, atau kondisi-kondisi hidup yang Allah berikan kepada kita semua. Artinya di sini berbicara tentang kesulitan, berbicara tentang masalah hidup, berbicara tentang persoalan, tentang tantangan, tentang masalah, bahkan juga mungkin ancaman. Nah, persoalan hidup, masalah-masalah hidup, tantangan-tantangan hidup, kesulitan-kesulitan hidup, berdasarkan ayat ini, itu juga dibebankan oleh Allah kepada manusia, kepada seorang jiwa, diberikan, ditimpakan kepada mereka semuanya, setiap orang satu persatu, itu juga wus'aha, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kadar, sesuai dengan kesanggupan dan keluasan dirinya. Oleh karena itu, kita juga sudah sama-sama meyakini bahwa kita semua, apapun masalah yang menimpa kita, apapun beban yang ditimpakan kepada kita, apapun kesulitan yang hingga hari ini kita rasakan dan kita alami semuanya, itu semuanya tak satu pun yang di luar kesanggupan kita untuk menerima dan menjalaninya. Itu keyakinan kita. Nah, tetapi kemudian ini kita bawa kepada pemahaman berikutnya. Ketika kita sudah paham, menyadari bahwa pembebanan Allah berupa masalah-masalah yang menimpa kita itu tidak dilakukan, tidak diberikan kecuali berdasarkan kemampuan kita untuk menerimanya dan menjalaninya. Nah, kemudian bagaimana perspektif kita atau persepsi kita, cara pandang kita terhadap masalah-masalah itu?
Apakah masalah-masalah yang ditimpakan kepada kita itu dirasakan sebagai beban semata-mata yang harus kita jalankan dan kita jalaninya dengan ikhlas dan ridho? Ataukah ada perspektif yang lain yang ingin kita naikkan derajat pemahamannya ketimbang memandang itu semua sebagai beban? Sebagaimana tadi sholat dan kewajiban-kewajiban lain, puasa dan semacamnya, itu kita tidak lagi menjadikannya sebagai kewajiban yang memberatkan, tetapi menjadikannya sebagai sebuah penghormatan dan pengagungan Allah kepada kita semua. Maka bagaimana kalau beban-beban masalah tadi, kesulitan-kesulitan hidup tadi, persoalan-persoalan hidup tadi itu kita ubah perspektifnya, kita ubah cara pandangnya, bukan lagi sebagai sebuah beban yang memberatkan hidup kita, tetapi sebagai sebuah penghormatan Allah kepada kita sebagai orang-orang khusus yang hanya Dia memilih kita untuk mendapatkan masalah itu. Ketika hari ini kita mungkin mendapatkan kesulitan berupa, ya biasanya kan orang sangat sensitif kalau dengan masalah rezeki ya Bu ya. Biasanya kita ini merasakan jadi masalah ketika kesulitannya adalah berupa kesulitan rezeki, ya nggak Bu? Kalau kesulitannya yang lain-lain biasanya tidak terlalu heboh. Tapi kalau kita sudah merasa, hidup teh kieu-kieu main hese-hese rezeki teh. Nah, itu biasanya sensitif, langsung terasa, langsung masuk ke hati. Kenapa hidup kita sulit dari sisi rezeki? Kenapa hulu pet nyawa ti isuk jedur dugi ka istilahnya gitu ya. Kok kesulitan rezeki terus menghimpit kita selamanya atau sekian lama gitu. Nah, biasanya kita merasakan itu sebagai sebuah beban yang memberatkan. Nah, ketika kita, setiap jiwa kita yang merasakan kesulitan-kesulitan hidup kita itu, kesusahan-kesusahan kita itu dirasakannya sebagai sebuah beban, maka sampai kapanpun, maka kesulitan-kesulitan itu pasti akan dirasakan oleh kita sebagai beban juga. Pikiran kita merasa berat, hati kita merasa sumpek, jiwa kita merasa apalagi resah, merasa gundah dan semacamnya. Langkah kaki kita terasa berat, mau ngelangkah kemana saja itu merasanya ke situ mentok, kemana-mana mentok. Sehingga daripada kesana kemari mentok terus, akhirnya kita diam terpararugu. Dan ketika dia bukannya semakin tenang, malah semakin resah. Kenapa? Banyak pangabutuh. Ketika diam, keluarga ingin ini, ingin itu, punya kebutuhan ini, kebutuhan itu, dan kita harus segera penuhi. Jadi bukannya membuat kita semakin plong, justru melangkah tidak tahu harus melangkah kemana. Ketika diam juga semakin menjadi masalah. Itu ketika kita menjadikan persoalan hidup tadi sebagai sebuah beban yang memberatkan. Nah, sekarang bagaimana kita coba pahami beban-beban masalah hidup ini sebagaimana kita memahami kewajiban yang tadi kita sampaikan di awal. Kewajiban-kewajiban berupa sholat, perintah-perintah yang lain itu, ketika kita memandangnya bukan lagi sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah penghormatan dari Allah, anugerah khusus kepada orang-orang tertentu, maka bagaimana kita juga jadikan masalah-masalah hidup tadi bukan lagi sebagai sebuah beban yang menyulitkan atau memberatkan, tetapi sebagai penghormatan khusus, pengagungan Allah secara khusus, pengagungan yang khusus dari Allah untuk masing-masing kita secara eksklusif. Meskipun kita punya masalah yang sama berupa masalah ekonomi atau rezeki, tetapi kan kasusnya beda-beda biasanya. Yang satu masalah rezekinya itu berkaitan dengan mungkin kebutuhan hidup yang sangat dasar, kebutuhan primer. Yang satu lagi meskipun masih berkaitan dengan masalah rezeki ekonomi, berkaitan dengan masalah papan, rumah. Kemudian berikutnya lagi masalah dengan pangan, konsumsi. Kemudian lagi masalah dengan sandang, dengan pakaian. Mungkin yang lainnya lagi dengan turangga itu? Kendaraan. Yang lainnya lagi mungkin dengan healing, wisata dan sebagainya. Semua ada banyak daftarnya.
dari makan, dari sandang, dari rumah, dari kendaraan, kemudian dari wisata, dari jalan-jalan yang orang sekarang menyebutnya sebagai upaya healing, terus banyak daftarnya, dan orang bisa macam-macam masalahnya dalam bidang ekonomi sekalipun. Nah, ketika kita semua merasakan kesulitan-kesulitan itu, masalah-masalah itu sebagai sebuah beban, maka mungkin kita akan heret langkah. Terus aja kita akan merasa kesulitan untuk keluar dari masalah yang boleh jadi bagi sebagian orang seharusnya bisa segera keluar dari masalah-masalah itu. Tetapi karena kita memandangnya sebagai sebuah beban, maka pertama hati kita merasa berat. Kedua, langkah kita merasa terhalang. Dan hati kita menjadi tidak leluasa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, agar kita tidak lagi menjadikan masalah-masalah tadi sebagai sebuah beban, taklif dalam pengertian memberatkan dan menyulitkan, maka bagaimana kalau sekarang kita ubah perspektifnya? Perspektif kita terhadap masalah-masalah yang menimpa kita itu menjadi sebuah penghormatan dan pengagungan Allah untuk kita secara eksklusif. Ketika seorang bahkan mungkin ada di antara orang-orang yang sedang dililit oleh utang piutang, dikejar-kejar oleh para penagih dan semacamnya, baik penagih personal maupun penagih korporat, perusahaan, maka bagaimana yang tadinya kita anggap sebagai sebuah beban yang memberatkan itu, kita anggap sebagai sebuah peluang. Kita anggap sebagai sebuah kesempatan. Kita anggap sebagai sebuah cara Tuhan, cara Allah untuk menaikkan kelas kita dari yang hanya menerima ujian dengan kapasitas tertentu, dengan kelas tertentu, dengan bobot tertentu, menaik kepada tingkatan berikutnya. Artinya yang pertama sudah kita lepaskan, sudah kita terbebas darinya untuk meraih kemudian hal-hal yang berikutnya yang baru. Itu yang pertama dari pemahaman ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa beban ataupun masalah hidup tidak lagi dilihat sebagai sebuah beban yang memberatkan atau menyulitkan, tetapi sebagai sebuah penghormatan dari Allah agar kita punya kesempatan untuk naik kelas, untuk naik derajat, dan punya kapasitas bertambah untuk naik derajat dan kualitas diri kita sendiri. Jiwa kita, kalau saya gambarkan mungkin ibarat balon. Diri kita ibarat balon. Balon itu ketika belum ditiup, kan tipis Bu ya, melapek. Kalau disimpan di lantai, apa yang terjadi? Nah, gebruk kan, melapek aja gitu, tipis. Dan ketika kita lihat balon itu, apa yang bisa kita lihat manfaat dari balon tersebut? Apakah dia bisa bergerak? Tidak. Apakah dia bisa terbang? Tidak. Apakah dia bisa dimainkan oleh orang-orang, dimanfaatkan? Tidak. Tidak ada manfaatnya apa-apa. Balon itu hanya sebagai sebuah materi, sebuah benda yang dengan bentuk tertentu, tapi tidak punya manfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, untuk manusia atau untuk makhluk yang lain. Tetapi begitu balon itu ditiup, dimasukkan angin, udara ke dalam dirinya, mulai berkembang. Nah, ketika sudah berkembang, agak membentuk, agak bulat, mungkin udah bisa bergerak-gerak, melakukan gerak upaya langkah. Ketika ditiupkan lebih banyak lagi, udara masuk, berkembang lagi, semakin besar, semakin menarik, terus semakin besar, semakin besar. Ketika sudah mencapai tahap yang maksimal, dengan takaran tertentu agar tidak meletus, maka balon itu sudah bisa digunakan untuk bermain, bisa terbang, bisa mampat, bisa melenting dan seterusnya. Nah, begitulah juga jiwa kita. Jika jiwa kita ibarat balon yang belum ditiup, maka jiwa kita pertama tidak berfungsi, kedua tidak punya manfaat, dan ketiga tidak bisa kemana-mana. Tetapi jika jiwa kita ditiupkan udara-udara positif, ditiupkan angin-angin kebaikan, ditiupkan angin-angin harapan dalam diri jiwa kita ini, sesuai dengan tahapan-tahapannya, pertama kecil, semakin besar dan seterusnya, maka jiwa itu kemudian memiliki ruang udara positif yang sangat baik.
yang sangat banyak, yang sangat besar. Dan begitulah juga jiwa kita. Ketika jiwa kita ditiupkan semangat-semangat yang baik dalam diri kita, maka semakin lama semakin besar, dan di dalamnya berarti ada isinya. Ketika kita sudah punya ruang yang besar, ketika balon udara jiwa kita sudah semakin besar, maka secara otomatis dalam jiwa kita ini, dalam balon jiwa kita ini terdapat unsur udara sesuai dengan kapasitas balon yang kita punya tadi, balon jiwa yang kita punya. Maka jika kita masih kecil balon jiwa kita ini, maka udara yang tersimpan dalam ruang balon tersebut juga kecil. Tapi ketika balon jiwa kita semakin besar, maka pertama ruang juga semakin besar, ruang balon itu semakin besar, dan juga udara yang ada di dalamnya juga semakin banyak. Maka begitulah juga rezeki yang ada pada kita. Ketika kita sudah tiupkan udara positif dalam balon jiwa kita ini, pertama kecil, membesar, dan semakin besar, maka tidak usah diminta oleh kita pun, otomatis dalam balon jiwa kita ini juga terisi udara yang sangat besar. Dan udara dalam pengertian ini maknanya, kalau untuk konteks jiwa, ada bisa kebaikan-kebaikan yang banyak, anugerah-anugerah yang besar, dan limpahan-limpahan karunia yang juga sangat besar. Maka menurut yang saya pahami dari ayat ini, yang kita lakukan sesungguhnya bukan memperbanyak untayan-untayan kalimat doa yang panjang-panjang dengan yang harus kita hafal, tetapi yang lebih penting daripada itu semuanya adalah bagaimana makna-makna dalam doa yang kita panjatkan untuk menghilangkan masalah itu diserap menjadi energi positif, dan kita tiupkan pada jiwa kita, pada balon jiwa kita untuk terus berkembang dan mengembang, menggelembung semakin besar, agar kemudian anugerah itu ditimpahkan, diberikan kepada kita meskipun tanpa kita minta. Karena sebagaimana masalah itu Allah tidak bebankan pada seorang kecuali berdasarkan kemampuannya, begitu juga anugerah, kenikmatan, peluang, kebaikan, kesempatan, dan peluang dan sebagainya juga akan Allah berikan kepada seseorang juga berdasarkan kapasitasnya. Sebagaimana kita meyakini bahwa masalah dibebankan pada seseorang berdasarkan kapasitasnya, maka begitulah juga rezeki, begitulah juga anugerah, begitulah juga kesempatan dan peluang itu akan Allah berikan kepada seseorang ketika seorang sudah siap menerimanya dan menampungnya. Ketika masjid ini ruangannya sekian ratus meter, maka yang akan datang sholat di sini orang-orang dan juga sekian orang juga, katakanlah 100 orang. Tetapi begitu masjid ini diperbesar, diperluas, maka siapa yang masuk ke masjid ini? Tentu akan banyak orang yang lebih banyak lagi yang masuk ke masjid ini. Semakin besar ruangnya, semakin besar pula orang-orang yang masuk ke dalamnya. Maka jika masjid ini digambarkan sebagai jiwa kita, jika jiwa kita masih kecil, maka orang-orang yang kita gambarkan sebagai rezeki, sebagai anugerah tadi, juga yang akan masuknya kecil, sedikit. Tetapi ketika ruang dalam jiwa kita diperbesar, maka kesempatan yang akan masuk ke dalam diri kita berupa anugerah-anugerah tersebut juga akan semakin banyak, akan semakin besar, dan akan semakin lama bertahan. Kenapa lama bertahan? Sebab kita bisa leluasa di sini, bisa duduk-duduk, bisa melihat-lihat, bisa ngobrol bersengkrama. Tapi kalau ruangannya sempit, kita ingin segera beranjak dari ruangan. Sebab apa? Sebab sumpek dan sempit dan mungkin tidak nyaman berada lama-lama. Oleh karena itu maka ungkapan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ini dalam pemahaman yang bisa kita pahami dari ayat ini bukan berkenaan dengan beban masalah hidup semata-mata, bukan berkenaan dengan persoalan hidup semata-mata, tapi juga berkenaan dengan anugerah-anugerahnya. Dan itu diperkuat dengan kalimat ayat sesudahnya, yakni ungkapan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
baginya atau bagi seseorang, ia mendapatkan apa yang ia usahakan, wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya, atas seseorang juga akan mendapatkan apa yang ia upayakan. Nah, kalau kita pahami hanya dari terjemahan, barangkali pemahamannya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat dalam terjemahannya, itu salah satu mushaf memahami laha maka kasabat wa 'alaiha maktasabat itu dengan pahala dan siksa. Laha maka kasabat, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang ia kerjakan berupa kebaikan, atau ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang ia kerjakan. Wa 'alaiha maktasabat diterjemahkan sebagai dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang ia lakukan. Nah, kalau kita memahami pahala dan siksa kan biasanya berkenaan dengan akhirat, berkenaan nanti dengan sesuatu atau alam sesudah kematian. Tetapi ayat yang sebelumnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu kan berkaitan dengan kehidupan dalam dunia. Masalah hidup berkaitan dengan apa? Alam dunia kan? Persoalan hidup berkaitan dengan apa? Dengan alam dunia juga. Ibadah-ibadah yang merupakan kewajiban, sholat dan semacamnya, itu kan kehidupan alam dunia. Nggak berarti karena ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu berkaitan dengan kehidupan dalam dunia, maka ayat sesudahnya laha maka kasabat wa 'alaiha maktasabat itu juga bukan bercerita tentang pahala dan siksa nanti di alam akhirat, tapi juga bercerita tentang anugerah-anugerah dan berkenaan dengan keburukan-keburukan yang ada dalam dunia ini juga. Jadi berupa masalah itu katakan 'alaiha, sedangkan anugerah-anugerah itu adalah laha. Kalimat laha maka kasabat itu berkenaan dengan anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada seseorang. Sedangkan wa 'alaiha maktasabat ada berkaitan dengan masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang ditimpakan kepada orang. Dan itu semua baik laha maupun 'alaiha itu disesuaikan dengan kadar dan takaran yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah hitung kepada setiap orang secara eksklusif. Maka Bapak Ibu semuanya, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, itu bukan semata-mata dipahami sebagai ayat tentang beban kepada seseorang, kepada seorang manusia, tetapi juga ayat yang membahas tentang anugerah. Bahwa anugerah-anugerah Allah itu juga diberikan sesuai dengan wus'aha, sesuai dengan kapasitas seseorang itu sendiri, sesuai dengan kadar kemampuan orang itu sendiri. Orang yang punya kapasitas balon kecil, maka udara yang ada di dalamnya juga hanya sedikit. Tetapi jika orang itu memiliki kapasitas dengan balon yang besar, maka udara yang ada di dalamnya juga besar. Anugerah yang ada pada dirinya juga besar. Bandara yang kecil hanya akan menampung pesawat-pesawat kecil yang sedikit. Tetapi bandara-bandara yang besar, dia akan sanggup menampung pesawat-pesawat besar dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama. Begitupun masjid yang kecil akan menampung orang-orang yang sedikit. Tetapi masjid yang besar akan menampung orang-orang yang banyak dengan segala keindahannya, dengan segala kenyamanan dan ketenangan yang ada di dalamnya. Maka jiwa kita pun ibarat seperti itu. Maka jika kita ingin jiwa kita semakin besar, maka kita mesti menempatkan jiwa kita untuk semakin besar dan semakin besar. Itulah sebabnya kita pun tidak boleh membatasi anugerah potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah tidak membatasi kita dalam bayangan kita, tetapi biarkan Allah membatasi kita dengan kadar yang sudah Ia tetapkan. Kita tidak pernah tahu batas maksimal yang kita punya ini seperti apa. Hanya Allah yang tahu. Nah, karena kita tidak tahu batas maksimal yang kita punya seperti apa, maka kita tidak boleh membatasi diri dengan batasan yang ada pada pikiran kita. Sebab kalau kita berpikir bahwa kita hanya merupakan balon kecil, maka pertama itu merupakan pembatasan anugerah Allah untuk diri kita sendiri. Sedangkan Allah tidak berikan informasi kepada kita batasan kita seperti apa. Kalau kita menduga, mengira, memahami, meyakini, apalagi
bahwa batas kita hanya sekecil ini, maka nanti anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita pun hanya sekecil ini. Dan itu Allah berikan kepada kita sekecil itu karena kitalah yang batasi diri kita sendiri. Tetapi jika kita berusaha memperlebar batasan kita, ruang kita semakin besar, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun, maka kelak Allah pun akan memberikan kepada kita anugerah sesuai dengan besarnya harapan yang sedang kita kembangkan. Semakin besar, maka semakin besar pula anugerah yang juga Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, karena kita tidak pernah tahu batasan yang ada pada diri kita, maka kita punya kewajiban dan keharusan untuk terus memperbesar jiwa kita, memperbesar luasan balon-balon diri kita, agar kita nanti siap untuk menampung udara-udara kebaikan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan senyaman-nyamannya. Dan kita yakin bahwa Allah akan menganugerahkan kepada kita semuanya jalan-jalan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Karena Allah tidak akan berikan kepada kita kecuali sesuai dengan kapasitas yang ada pada kita. Dan kita pun tidak tahu batasan itu seperti apa. Dan karena kita tidak tahu batasan kita seperti apa, maka kita punya harapan besar untuk terus memperbesar diri kita, memperluas jiwa kita, memperlebar jangkauan dan cakupan balon udara atau balon jiwa, balon diri yang ada pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus semakin besar, bukan dalam rangka memperbesar diri dalam pengertian sombong, tapi memperbesar dalam pengertian jiwa kita tidak lagi kecil tapi membesar, hati kita tidak lagi sempit tapi meluas, dan jiwa kita tidak lagi merasa sulit tapi terus semakin mampat untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah dan keliru dan sebagainya. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan dan juga perhatian yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Akhirul kalam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.